Shalom saudara-saudara. Kembali lagi kita dalam program Rema, di mana kita bersama-sama untuk menelaah Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu bagian yang terakhir. Kita sudah berada di dalam Ulangan pasal yang ke-16. Dalam Ulangan pasal yang ke-16, di sini Musa kembali menyampaikan kepada umat Israel, mengulangi lagi untuk mereka mengingat ada 3 hari raya yang mereka utamakan di orang Yahudi, saudara bangsa Israel, yaitu Paskah, Hari Raya 7 Minggu, dan Hari Raya Pondok Daun. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ketika hari raya ini dirayakan, saudara, adalah untuk membuat mereka bergembira, bersukaria di hadapan Tuhan, dan menikmati segala berkat Tuhan yang mereka terima itu, saudara-saudara. Dan boleh mereka merayakan juga, saudara-saudara, adalah akan rasa syukur mereka kepada Tuhan, bahwa dulu mereka di Mesir itu adalah budak. Dan dalam kesengsaraan mereka sebagai budak, Tuhan datang membebaskan mereka. Dan ketika mereka dibebaskan, itulah yang disebut perayaan Paskah, di mana malam itu ketika malaikat maut mendatangi tanah Mesir, maka setiap rumah di ambang pintu yang ada darah, tidak ada kematian di dalamnya. Umat Israel diselamatkan karena adanya domba yang kemudian dikorbankan, dan darahnya itu, saudara-saudara, kemudian dibubuhkan pada ambang pintu. Maka roh maut melewati rumah-rumah yang ada korban yang telah jatuh, saudara, dan ada darah yang ada di ambang pintu. Itu menyelamatkan mereka. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah mereka mengingat akan semua itu dan merayakannya dengan sukacita, ada satu peringatan dari Tuhan dalam ayat yang ke-11-12 berkata demikian. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat umatnya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan bahwa haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperingatkan mereka agar sukacita itu, saudara-saudara, mereka nikmati bersama semua orang-orang di sekeliling mereka. Sukacita itu mereka bagikan kepada hamba-hamba mereka, kepada orang-orang asing, janda, yatim, dan setiap orang, dan tidak melupakan para pelayan-pelayan Tuhan di dalam rumah Tuhan, yaitu orang-orang Lewi, saudara-saudara, untuk juga mengalami sukacita bersama-sama. Artinya semua orang di sekeliling mereka yang ada di antara mereka harus menikmati sukacita yang besar, yaitu dalam merayakan Paskah, di mana mereka mengingat kembali dulu mereka adalah budak, tetapi sekarang mereka adalah orang merdeka yang diberikan oleh anugerah oleh Tuhan kepada mereka. Mereka dimerdekakan dari perbudakan itu. Nah, kita tahu, saudara, bahwa peristiwa Paskah itu, saudara-saudara, di mana umat Israel dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, adalah sebuah nubuatan, saudara-saudara, bagaimana manusia akan dibebaskan dari perbudakan dosa. Yang di sana Tuhan telah menetapkan hal itu, saudara, bahwa maut, kebinasaan selama-lamanya di dalam neraka, saudara, hanya bisa dihindarkan, hanya bisa tidak dialami orang karena adanya korban dan penumpahan darah. Darah itulah, saudara, yang membuat malaikat maut itu tidak bisa mencabut nyawa orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Ini adalah sebuah nubuatan bahwa, saudara-saudara, akan datang satu saat, satu domba yang sesungguhnya, saudara-saudara, yang mana akan dikorbankan, dan oleh darahnya maka setiap orang yang ada di bawah perbudakan dosa, dosanya
dihapuskan oleh darah itu. Setiap yang percaya kepadanya, yang menerima dia sebagai korban yang disediakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan nyawanya dan memperoleh hidup yang baru, yaitu hidup yang kekal, yang membawa dia dapat hidup bersama Tuhan selama-lamanya di dalam surga kelak, saudara, hanya ada di dalam domba yang disediakan oleh Allah sendiri. Itu adalah Yesus Kristus. Yang ketika dilihat oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal yang ketiga, saudara, dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Itulah sebabnya, saudara, kita memperingati sebagai orang-orang percaya setelah Kristus datang ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia. Ketika Isa sudah datang ke dunia ini, saudara, dan dia menjadi korban, domba itu, saudara, yang dikorbankan, dan darahnya menyucikan dosa, maka kita merayakan Paskah. Itu adalah hari kemenangan, saudara, di mana Kristus telah bangkit dari antara orang mati, telah menjadi korban, dan mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa-dosa dunia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Namun ada satu peringatan buat kita, sama seperti peringatan yang sama kepada orang Israel, adalah jangan menikmati sendiri akan keselamatan itu. Jangan bersukaria sendiri dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepadamu, saudara-saudara. Tetapi gunakan kemerdekaan itu untuk dapat dibagikan kepada setiap orang, agar setiap orang boleh juga memperoleh kemerdekaan yang Tuhan berikan, yaitu merdeka dari dosa. Itu hanya bisa terjadi, saudara, merdeka dari dosa di dalam Yesus Kristus yang adalah korban, domba Allah yang sesungguhnya, yang dikorbankan, dan oleh darahnya dosa dihapuskan. Dan setiap orang, saudara-saudara, yang datang kepadanya, percaya, dosanya dihapus, dia bersukaria seumur hidupnya, bahkan menerima hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Dia tidak akan mengalami maut, karena Kristus mati dan mengalahkan maut. Ketika dia bangkit, maut sudah dikalahkan. Maka saudara-saudara, kita tidak akan mengalami maut apabila kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dialah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa yang mengakibatkan maut, karena upah dosa adalah maut. Dan ketika kita diselamatkan, maka maut tidak berkuasa atas kehidupan kita. Maut di sini berbicara tentang kematian yang kekal di dalam neraka, saudara-saudara. Kita dibebaskan dan memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya tidak binasa, tidak mengalami maut, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo datang kepada Kristus, datang kepada Isa. Dialah satu-satunya yang menjadi jalan buat kita untuk menemukan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, saudara, untuk tidak hanya bagi saudara yang sudah percaya, tidak hanya menikmati keselamatanmu sendiri, tapi ingat Tuhan berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Aku menyertai kamu sampai kesudahan segala sesuatu. Alami penyertaan Tuhan, saudara, di dalam saudara berbagi akan keselamatan, akan domba Paskah itu yang menghapus dosa dunia. Tuhan memberkati kita semua. Anugerah, berkat, penyertaan, kasih, kekuatan menyertai saudara di sepanjang tahun ini. Jadi orang-orang yang mengalami kelimpahan, yaitu melimpah dalam keselamatan dari Tuhan dan melimpah di dalam segala hal. Kelimpahan ini, saudara, mengalir kepada orang-orang lain, dan orang lain bersukacita bersama-sama dengan kita. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan.
Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.